Halo semua, kembali lagi di cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Oke, untuk cerita episode kali ini adalah tentang asal mula Danau Toba. Nah, ini merupakan dongeng rakyat dari daerah Sumatera Utara. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu ada seorang petani bernama Toba yang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ikan ke sungai yang berada tak jauh dari rumahnya. Setiap kali dia memancing, dengan mudah saja ikan didapatnya karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya dia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tidak berapa lama, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hati petani itu menjadi gembira ketika dia tahu bahwa ikan yang menyambar pancingnya itu adalah ikan yang besar. Setelah beberapa lama dia biarkan pancingnya ditarik ikan itu ke sana kemari, barulah pancing itu ditariknya perlahan-lahan. Ketika pancing itu disentakannya, tampaklah seekor ikan besar bergantung dan menggelepar-gelepar di ujung tali pancingnya. Dengan cepat, ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum gembira, mata pancingnya dia lepaskan dari mulut ikan itu. Dia tersenyum sambil membayangkan betapa enaknya nanti daging ikan itu kalau sudah dipanggang. Ketika dia meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya, hari sudah mulai senja. Setibanya di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan yang besar hasil pancingannya itu ke dapur. Ketika dia hendak menyalakan api untuk memanggang ikan, ternyata kayu bakar di rumahnya sudah habis. Dia langsung segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung menuju dapur. Pada saat lelaki itu tiba di dapur, dia terkejut sekali karena ikan besar yang sudah dia tangkap tadi tidak ada lagi. Tetapi di tempat ikan yang tadi diletakkannya tampak terhampar beberapa keping uang emas. Lelaki itu segera membawa keping uang emas ke dalam kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersirap. Di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan cantik dengan rambut panjang terurai. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Ketika hari sudah malam, perempuan itu minta agar lampu dinyalakan. Setelah lelaki itu menyalakan lampu, dia diajak perempuan itu untuk mengawaninya ke dapur karena dia hendak memasak nasi untuk mereka. Sambil menunggu nasi masak, diceritakan oleh perempuan itu bahwa dia adalah penjelmaan dari ikan besar yang tadi didapat lelaki itu ketika memancing di sungai. Kemudian dijelaskannya pula bahwa beberapa keping uang emas yang terletak di dapur tadi itu adalah penjelmaan sisiknya. Setelah beberapa minggu, perempuan cantik itu tinggal serumah bersamanya. Pada suatu hari lelaki itu melamar perempuan itu untuk jadi istrinya. Perempuan itu bersedia menerima lamarannya dengan syarat lelaki itu harus bersumpah bahwa seumur hidupnya dia tidak akan pernah mengungkit asal-usul istrinya yang menjelma dari ikan. Setelah lelaki itu bersumpah demikian, kawinlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan ibunya, yang mengakibatkan anak itu bertabiat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, anak itu disuruh ibunya mengantar nasi setiap hari untuk ayahnya yang bekerja di ladang. Namun, sering dia menolak mengerjakan tugas itu sehingga terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasi ke ladang. Suatu hari anak itu disuruh ibunya untuk mengantarkan nasi ke ladang untuk ayahnya. Mulanya dia menolak, akan tetapi karena terus dipaksa ibunya, dengan kesal pergilah dia mengantarkan nasi itu. Di tengah jalan, sebagian besar nasi dan lauk pauknya dia makan. Setibanya di ladang, sisa nasi yang hanya tinggal sedikit dia berikan kepada ayahnya.
Saat menerimanya, si ayah sudah merasa sangat lapar karena nasinya terlambat sekali diantarkan. Oleh karena itu, maka si ayah jadi sangat marah ketika melihat nasi yang diberikannya kepadanya adalah sisa-sisa. Amarahnya makin bertambah ketika anaknya mengaku bahwa dia yang memakan sebagian besar nasi itu. Kesabarannya si ayah jadi hilang dan dia pukuli anaknya sambil berkata, "Anak yang tidak bisa diajar, tidak tahu diuntung, dasar keturunan perempuan ikan." Sambil menangis, anak itu berlari pulang menemui ibunya ke rumah. Kepada ibunya diadukan bahwa dia dipukuli ayahnya. Semua kata-kata cercaan ayahnya kepada dia diceritakannya pula. Mendengar cerita anaknya itu, si ibu sedih sekali, terutama ketika suaminya sudah melanggar sumpah dengan kata-kata cercaan yang dia ucapkan kepada anaknya itu. Si ibu menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tidak begitu jauh dari rumah mereka dan memanjat pohon kayu tertinggi yang terdapat di puncak bukit itu. Tanpa bertanya lagi, si anak segera melakukan perintah ibunya itu. Dia berlari menuju ke bukit tersebut dan mendakinya. Tampak oleh si ibu ketika anaknya itu sudah hampir sampai ke puncak pohon kayu yang dipanjatnya di atas bukit. Dia pun berlari menuju sungai yang tidak begitu jauh letaknya dari rumah mereka. Ketika dia tiba di sungai itu, kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Sesaat kemudian dia melompat ke dalam sungai dan tiba-tiba sungai itu pun banjir besar dan turun pula hujan yang sangat lebat. Beberapa waktu kemudian air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tergenanglah lembah tempat sungai itu mengalir. Pak Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Ia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan genangan itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar yang kemudian hari ini dinamakan orang Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Itulah akhir dari cerita Danau Toba kali ini. Gimana? Kalian dapat pelajaran nggak? Pasti dapat lah ya. Oleh karena itu, terima kasih telah mendengarkannya. Jangan lupa untuk dengarkan episode lainnya ya. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkannya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.